Makanya kami serahkan ke ahlinya. Ada 3 orang ini memang, yang satu alumni Mesir, yang 2 ini memang dulunya dikenal sebagai juara-juaranya Maros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaum milenial unggul dan seluruh masyarakat Kabupaten Maros dimanapun kalian berada. Hari ini saya berada di kediaman Bapak Andi Ilham Najamuddin, di mana kemarin kita sudah bersama melihat keseharian dari Bapak Andi Harmil Matatorang. Nah, tepat jam 8 pagi ini kita akan melihat bagaimana sih keseharian Bapak Andi Ilham Najamuddin sebelum pergi sosialisasi. Ternyata di dalam pekarangan rumah Bapak Andi Ilham Najamuddin itu terdapat sebuah masjid dan katanya ada pesantren juga. Kalian penasaran kan? Ikuti saya. Assalamualaikum. Maaf Pak, ini lagi mengganggu ini Pak pagi-pagi. Dari mana nih? Ini Pak, kita akan mengupas lagi Pak bagaimana keseharian dari Bapak Andi Ilham Najamuddin. Oke teman-teman semuanya, sekarang saya berada di hadapan Bapak Andi Ilham Najamuddin, di mana kita semua tahu bahwa Bapak Andi Ilham Najamuddin ini mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Kabupaten Maros 2021-2026. Oke, selamat pagi Pak. Pagi ya. Ini Assalamualaikum. Kondisinya seperti ini. Iya Pak. Saya minta maaf, ini sederhana sekali. Ini ada berada di perakarangan rumah di Pak? Iya, ini pekarangan rumah kita ini. Dulunya kalau tidak salah ini empang. Empang. Iya. Jadi ini semacam santri atau bagaimana Pak ini? Ya, awalnya ini sebenarnya cita-cita dari ibu almarhum yang ingin melihat memberikan sumbangsi bahwa kita di Maros ini harus mengembangkan pendidikan keagamaan ya. Dan memang waktu itu program utama dari orang tua kita, kebetulan waktu itu kan menjabat jadi bupati. Saya lihat perkembangan yang dilakukan dalam bentuk kebijakan itu banyak-banyak fokus ke pembinaan keagamaan. Salah satu inilah bukti bahwa iya, berupaya dengan dana pribadi kita masing-masing saudara, kita coba kembangkan. Dulunya ini hanya 20 orang. 20 orang Pak? 20 orang ya, enggak terlalu banyak dulu. Sekarang alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, sebenarnya Maros ini semangatnya banyak yang mau belajar agama. Tapi setelah saya lihat perkembangan sampai sekarang ini ya boleh dibilang sudah banyak sekali, sudah 14 kecamatan ini pengembang keagamaan luar biasa sekali. Kalau bisa tahu ini Pak, mulai dari tahun berapa ini pesantren ini sudah berdiri? Tahun 2007 kalau tidak salah mulai. 2007. Iya, 2007. Oh ya, lumayan lama sekali. Jadi ini Pak, nama pesantrennya kalau kita boleh tahu? Pondok Tahfizul Quran Al-Amin. Oh, Pondok Tahfizul Quran, berarti ini fokus untuk tahfiz, betul Pak? Fokus untuk tahfiz. Sebenarnya kita ada yayasan yang mengelola pendidikan formal, tapi di bawah naungan pesantren. Ada Madrasah Aliyah, ada Sanawiyah, ada juga SMP unggulan. Tapi yang lebih tua dari semua itu yang ini, Pondok Tahfiz ini. Kalau kira-kira Pak, sekitaran berapa ini santri yang ada di sini? Ini kalau mulai dari awal ini kita hanya 20 orang. 20 orang itu pun dulu ada santri wanita. Ada wanita. Kalau tidak salah 4-5 orang. Ya awalnya. Cuma karena kita kewalahan di pembina wanita, pembina santri wanita, akhirnya kita putuskan untuk mengelola pria saja. Iya. Tapi alhamdulillah semenjak dibentuk sampai sekarang ini kita lihat sekarang ini sudah melebihi dari 80-90. Alhamdulillah.
Itu pun ini ada antrian. Ada antrian. Iya. Jadi bukan cuma di bioskop ada antrian, di pondok juga ada antrian. Kalau misalkan ini Pak, untuk seleksinya mereka nanti ini masuk di pesantren itu seperti apa? Siapa tahu ini yang nonton ada anaknya mau kasih masuk dalam sini Pak. Jadi siapa saja yang mau punya niat untuk kebaikan ya. Ini kan untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing nanti ke depan untuk orang tuanya. Yang mau silahkan mendaftar lebih dahulu melalui pembinanya. Karena di sini ada 3 pembina. Ada Ustaz Ibrahim, ada Ustaz Burhanuddin, ada Ustaz Basir. Nah, ketiga-tiganya kita tunjuk sebagai pembina langsung, dan kalau mau mendaftar kita tidak pernah mencampuri. Jadi kami sebenarnya pemilih itu tidak pernah bercampur tangan dalam pengelolaan. Kami tidak mau. Kenapa? Karena bukan bidang kita. Nah, berikan ahlinya lah. Mereka kan sudah, kalau kami kan bukan penghafal Quran. Niat kami itu tujuannya itu, tapi makanya kami serahkan ke ahlinya. Ada 3 orang ini memang yang satu alumni Mesir, yang 2 ini memang dulunya dikenal sebagai juaranya Maros. Juaranya Maros ya. Ini Pak, pagi-pagi ini Bapak siap-siap mau pergi sosialisasi atau bagaimana Pak? Ini kebetulan musim pilkada ya, kita santai-santai dulu, dengar-dengar cerita. Nah, ini kebetulan ini yang paling kecil ini, tapi belum ya. Tapi dia belajar mulai sejak. Nah, ini anak pembina ini. Oh, anak. Nah, di sini banyak yang dari luar dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ada dari Papua, ini dari Papua ya. Tadi saya tanya-tanya keinginannya masuk ke sini, dia paksa orang tua atau keinginan sendiri? Katanya keinginan sendiri. Nah, jadi alhamdulillah di sini memang ya niat memang anak-anak Maros ini ini luar biasa. Alhamdulillah. Sejalan dengan sejalan dengan pembinaan keagamaan. Oke teman-teman semuanya, kita bisa lihat di sini bahwa di pekarangan rumah Bapak Andi Ilham Najamuddin itu terdapat sebuah pesantren tahfizul Quran. Jadi untuk teman-teman mungkin yang memang benar ada anaknya juga yang ingin menjadi tahfizul Quran, bisa didaftarkan di tempat pesantren Bapak Andi Ilham Najamuddin untuk mendidik anak-anak, karena memang benar bahwa agama harus memang dididik mulai dari sejak dini. Mungkin Bapak siap-siap atau bagaimana Pak? Iya, boleh kita sama-sama lah. Kalau kita ke dalam dulu. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam dan untuk melihat lebih dalam lagi bagaimana keseharian dari Bapak Andi Ilham Najamuddin beserta keluarganya. Yuk. Assalamualaikum. Karena kemarin kita juga sudah lihat bagaimana keseharian interaksi dari Bapak Andi Ilham Najamuddin beserta istrinya. Sekarang kita lihat interaksi Bapak Andi Ilham Najamuddin beserta istrinya. Ayo ke dalam. Iya. Kita kebetulan ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luas ya Pak. Enggak juga, ini kebetulan juga. Yang penting kita bisa bernaung. Alhamdulillah ya Rabbil Nah, ini kebetulan ibu di dalam siapkan ini. Kalau sebelum keluar rumah, Iya. kita sarapan dulu. Oke. Assalamualaikum Ibu. Ibu masak apa kini Ibu? Oh, lagi goreng tempe. Kalau Bapak ini biasa Mas, sukanya makan apa kalau pagi-pagi sebelum berangkat? Biasanya nasi. Nasi. Jadi Bapak langsung dikasih makanan berat di Bu, supaya kuat untuk sosialisasi. Iya. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman semuanya, kita bisa lihat Ibu sekarang sudah mempersiapkan sarapan untuk Bapak Andi Ilham Najamuddin, di mana benar kita lihat bahwa Ibu memang benar-benar memberikan kasih sayangnya kepada Bapak, mempersiapkan sarapan untuk Bapak karena sosialisasi sampai malam. Jadi kita bisa lihat ini tuh semua sudah ada lengkap makanan untuk Bapak Andi Ilham Najamuddin yang sudah disiapkan oleh sang istri. Ya, silakan. Ini sederhana sekali, ala kadarnya. Sederhana tapi luar saya biasa. malah terbiasa, bukan cuma Iya. walaupun tidak ada makanan lain, yang penting ada ini. Oh, ada tempe. Ada gorengan. Oh, ada gorengan. Saya terbiasa dengan gorengan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena waktu sekolah di Bandung Iya. itu kita Makasih terbiasa banyak makan Bu, gorengan. makasih banyak.
Ya, tahu tempe goreng itu harus ada itu. Jadi itu bagian khas kesukaan tak juga di Pak? Iya. Gorengan-gorengan. Gara-gara kebiasaan itu akhirnya selalu cari. Nah, bahkan di rumah itu kadang ibu saya suruh juga bikin bacem. Dulunya dia tidak tahu, akhirnya paham karena keinginan suami harus tahu. Ya, mari Ki. Kesehariannya ibu untuk bikinkan selalu sarapan di Pak? Alhamdulillah, kadang-kala kita ini, tapi kalau saya lihat kondisinya capek apa, saya biasakan ya, tidak bebani juga. Jadi sangat mengerti istri di Pak? Iya, harus seperti itu. Kita sudah lama sekali nih. Meskipun sederhana makanannya, tapi keakraban sama keluarganya Harus ada seperti itu ya. Alhamdulillah. Mana cuci tangan nak? Ini cuci tangan dulu nak. Ini cuci tangan. Mari Ki hari ini. Jadi teman-teman kita akan makan, mari makan. Ambil itu nak. Makan Ki. Baik. Sama nak? Kalau saya. Ini 3 anak tak Pak? 3 orang. Tambah? Tergantung rezeki Allah. Nah. Yang paling tua yang cewek di Pak? Nah, ini anak saya yang paling tua ini, cewek. Ini sudah selesai sekolah. Oh, sudah selesai sekolah. Sebenarnya sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Beliau juga saya lihat ya sama dengan saya, pegang prinsip juga. Kalau ada keinginannya satu, ini keras juga. Maunya di sekolah itu saja. Kemarin dia daftar di STAN. Ya, cuma kalau anda belum ada rezeki ya mau diulangi lagi. Luar biasa. Ya. Berarti mau masuk STAN? Mau masuk di STAN. Coba lagi. Iya. Semoga tahun depan. Mudah-mudahan, amin. Amin. Kalau yang anak kedua yang Ini yang kedua ini baru SMA. Ya, baru masuk SMA. Nah, kemarin tamat SMP. Orang bilang itu alumni corona. Nah, tidak sekolah tapi tamat. Tapi alhamdulillah ini sekarang sudah mulai. Jadi lanjutnya di SMA mana nih Pak? Di sini kan ada sekolah dekat juga. Ya, SMA 3. SMA 3 nak deh? Oh, SMA 3. SMA 3 iya, SMA 3 di dekat rumah juga tetangga. Nah, ini anak saya ini masuk jalur prestasi. Oh, luar biasa. Ya, dia mewakili Maros kemarin juara karateka di di Kabupaten Baru itu. Yang apalagi yang punyanya Unhas itu. Oh iya. Nah, di sana juga sempat juara juga di Makassar. Jadi ada jalur prestasi masuk, alhamdulillah. Iya, saya persiapkan memang untuk kader juga nanti. Oh iya, betul Pak. Iya, mudah-mudahan. Nah, kalau yang bungsu ini, ini jenggonya ini. Si bungsu. Yang bungsu ini jenggonya ini. Tapi ini satu-satunya ini penghafal juga ini. Iya, alhamdulillah. Iya, dia masuk di sekolah Wahda. Oh, wah. Di Al-Madinah, Pondok Al-Madinah ya. Di sini di dekat SMP 2. Iya. Iya. Jadi baru masuk juga Pak? Sudah mulai Kelas berapa? Kelas berapa nak? 3 deh? 4. Sudah naik kelas 4. Ya, alhamdulillah. Iya. Saya karena kesibukan itu akhirnya tidak bisa menghafal lagi semua. Kadang-kala saya pulang di masa kampanye ini mereka sudah tidur semua. Iya. Udah jam 1, jam berapa. Tapi pagi alhamdulillah mereka juga ya bisa berkumpul ya, salat subuh bersama-sama di masjid sini. Saya biasakan seperti itu. Dalam kondisi capek bagaimanapun, anak saya itu yang laki-laki wajib di masjid. Harus sholat di masjid? Harus, tidak boleh tidak. Ya. Jadi kondisi bagaimanapun harus ini. Maka gini, tempe ini kesukaan ini saya nih. Alhamdulillah. Terbiasa, lidah saya sekarang terbiasa dengan tempe. Ya. Ada kesukaan saya satu lagi itu namanya tempe bacem. Oh iya. Nah, dulunya istri saya tidak tahu buat, tapi karena saya senang, akhirnya belajar sudah bisa. Oh, berarti ibu tidak penuh tanggung jawab. Ini istri saya ini paham sekali keinginan. Tidak boleh tidak, karena kita ini kan ya namanya
Kita tidak butuh banyak apa-apa. Perhatian dengan makanan itu sudah melebihi juga. Bagaimana kita memperhatikan keluarga. Alhamdulillah. Minta maaf ini saya makan dengan tangan. Oh iya Pak. Terbiasa dengan seperti ini. Seperti sunnah. Ini iya. Sunnahnya seperti ini menurut ini. Pernah saya diajar sama salah seorang imam besar Masjidil Haram. Iya. Waktu peresmian Masjid Al-Markas. Kebetulan waktu Al-Markas dikerja itu yang merintis itu orang tua kita juga. Didatangkanlah imam Masjidil Haram ya, Suraim. Kita diajar nggak makan. Kalau mau makan pakai 3 tangan katanya, tapi saya agak susah kalau 3. Tangan-tangan Arab itu besar, jadi gampang. Kalau kita tidak bisa. Di ujung tangan ini, menurut hadisnya yang dia buka itu ada di ujung-ujung jari kita ini enzim yang bisa mempercepat perubahan makanan di dalam mulut. Nah, ini jadi sunnahnya seperti itu. Dan harus lebih lama mengunyah. Oh iya. Salah satunya seperti itu. Makan ki ya. Alhamdulillah. Oke, saya makan dulu. Sebentar kita akan lanjut cerita lebih dalam lagi Bapak Andi Ilham Najamuddin dan Ibu